jadi hari ini kita bersama Atta Rohaini. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu umurnya berapa? 52. Alhamdulillah masih sehat ya. Di sini bersama saya Fadli dan Ibu Rosa. Kembali bersama saya Mutiara. Saya akan mewawancarai seseorang yang bernama Salsa. Sebelumnya Ibu tahu tuh ketahanan pangan lokal itu apa? Kalau sepengetahuan Ibu ya, ketahanan pangan lokal itu adalah kondisi di mana terpenuhinya pangan bagi masyarakat. Seperti itu ya Bu. Ketahanan pangan lokal itu seperti suatu pangan yang dipertahankan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Kan itu bisa, salah satunya adalah beras ya. Nah, setiap hari kamu mengonsumsi berapa kali sih beras itu? Aku pribadi biasanya 2 kali sehari. Menurut Ibu, bagaimana cara agar beras tetap ada sedangkan lahan dibangun di mana-mana dan area sawah semakin sempit? Oke, bagaimana caranya agar beras itu tetap ada gitu ya, dan kebutuhan pangan itu tetap terpenuhi gitu ya, sedangkan banyak bangunan-bangunan gitu, dan sawah juga semakin sedikit gitu lahannya. Kalau menurut Ibu ya, kembali lagi kita harus memanfaatkan teknologi gitu. Kayak misalkan dengan cara hidroponik dan lain sebagainya gitu. Kayak misalkan kita lihat negara-negara yang memang negaranya kecil kayak Jepang misalkan, mereka tetap bisa memanfaatkan sumber daya alam mereka gitu. Mereka masih bisa menghasilkan pangan dan lain sebagainya. Jadi ya dengan cara memanfaatkan teknologi salah satunya. Aku salah satunya dengan memanfaatkan teknologi seperti bisa dengan sistem hidroponik ataupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga lahan pertanian. Menurut Ibu, kalau misalnya berasnya diganti jadi ubi atau singkong, bagaimana pendapat Ibu? Beras diganti oleh ubi atau singkong gitu ya, dan lain sebagainya, ya menurut Ibu ya sama aja gitu, karena kan sama-sama karbohidrat. Yang penting karbohidrat kita terpenuhi, karena kan sumber karbohidrat itu kembali lagi bukan bersumber dari nasi. Kayak ubi, singkong, jagung, terus apalagi ya gandum, itu kan termasuk ke dalam karbohidrat. Jadi ya tidak apa-apa. Dikembalikan lagi sebenarnya kepada selera. Kalau lebih sukanya nasi ya nasi boleh. Kalau lebih sukanya singkong misalkan boleh singkong. Kalau singkong makan buat makanan gitu, buat makanan ringan gitulah. Ya. Kalau nasi makan pokok, beras mah tidak Jadi- setuju. Oh, jadi mending sama beras aja gitu. Kalau misalnya dikonsumsinya diganti jadi ubi atau singkong itu kayak bukan makan gitu. Iya, cemilan itu Ya. mah. Menurut aku kalau misalnya diganti jadi ubi sama singkong, bahan pokoknya tergantung orang-orangnya yang mengkonsumsinya. Iya, berarti tergantung selera juga kan. Dia tergantung selera masyarakat. Misalnya suatu hari nih, terus tiba-tiba si berasnya tuh udah dikit, udah gak bisa dikonsumsi, menurut Ibu gimana cara untuk mengatasi agar bisa tetap dikonsumsi atau diganti gimana? Jadi itu ya dipasak ubinya gitu. Kalau misalnya udah gak ada pilihan lain. Nah, jadi salah satu ketahanan pangannya itu dengan menggunakan cara lain untuk ubi atau singkong itu juga, tapi salah satu masyarakat juga belum tentu setuju, soalnya bukan salah satu yang bisa, yang terbiasa. Sekian wawancara kali ini. Terima kasih. Mungkin segitu aja Bu. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Cara mempertahankan ketahanan pangan lokal. ONI meningkatkan infrastruktur pertanian. Investasi dalam alat dan teknologi pertanian yang modern untuk meningkatkan produktivitas. Audio Jungle.